Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, pertolongan dan bertahan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak melepas kelelahan kami. Pagi ini Tuhan kami akan mulai semua aktivitas kami. Mari Tuhan sertai setiap aktivitas kami, hingga kami mengerjakan semuanya hanya oleh pimpinan, pertolongan dan berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul ciptaan baru. Di sini dikatakan yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Kita ini adalah orang-orang ciptaan baru yang sudah diciptakan oleh Kristus, yang sudah diciptakan lewat kebangkitan Kristus. Kita menjadi orang yang baru. Tentunya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita harus memiliki perangai yang baru, tata cara kehidupan yang baru, karakter yang baru, pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-17 ini mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang di dalam setiap kehidupan kita. Namun bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita ini sudah benar menjadi ciptaan yang baru dengan tata cara hidup, dengan perangai, dengan sifat dan karakter yang baru? Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini adalah merupakan satu ciptaan yang baru. Kita tidak menyadari, kita masih tetap hidup dengan perangai dan karakter-karakter kita yang lama, yang rasanya sudah melekat, sulit kita tinggalkan. Tetapi puji nama Tuhan, kalau firman Tuhan mengingatkan pada pagi hari ini, kita adalah ciptaan baru. Firman Tuhan juga mengatakan, kita adalah terang dunia. Kita ini adalah garam dunia. Hidup kita harus menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Hidup kita harus mengalami satu perubahan yang nyata di dalam dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu yang disebut dengan iman. Ya, itu yang disebut dengan iman. Kita harus hidup dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sudah merubahkan hidup kita ini dari hidup yang lama menjadi satu ciptaan yang baru, seturut dengan kehendak dan karakter Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berubah. Sulit kita merubah karakter kita, sulit kita merubah sifat-sifat kita. Namun mari, biarlah kita mau pakai iman kita, hidup dengan percaya, sekalipun tidak melihat, namun kami percaya karena kami memiliki dasar iman yang teguh bahwa Kristus sudah memperbarui hidup kita, sudah menciptakan hidup kita menjadi satu ciptaan yang baru, dan kita harus melakukan segala sesuatu guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, yaitu hidup dengan perubahan yang baru. Karakter kita, sifat-sifat kita
kita harus mengasihi, kita harus memiliki satu pengharapan. Pengharapan masa depan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya percaya dan yakin, jikalau kita mau, kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan kepada kita satu hidup yang benar-benar baru, seturut dengan kehendak Bapa. Hidup menjadi terang, hidup menjadi garam yang mampu menggarami dunia yang tawar ini. Oleh karena itu, biarlah kita mau bawa hidup kita sepenuhnya di dalam tingkatan percaya yang sungguh. Hidup kita bukan karena hidup melihat, tetapi kami mau percaya dengan segala janji-janji dan kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi, setiap pagi kami diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus dapat menjalani kehidupan ini. Ini adalah satu kemurahan Tuhan. Ini adalah cinta kasih Tuhan yang selalu ingin mengubahkan hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, merubah karakter, merubah sifat, merubah tata cara hidup ada sesuatu yang tidak mudah. Namun marilah, biarlah kita mau pakai satu dasar yang teguh dalam hidup kita. Dan kita harus mengerti, firman Tuhan mengatakan siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kita ini harus betul-betul hidup di dalam ciptaan baru. Kalau kita masih hidup dengan karakter perangai kita yang lama, sungguh hal ini sangat memalukan jikalau kita disebut sebagai orang-orang percaya. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat renungan firman pada pagi hari ini, biarlah kita mau belajar berubah menuju satu ciptaan yang baru, sehingga hidup kita ini boleh menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak terang, kami adalah ciptaan baru Tuhan. Untuk itu mari Tuhan, beri kekuatan bagi kami, beri kekuatan setiap kami pada pagi hari ini. Kami boleh hidup sesuai dengan identitas kami yang sudah Tuhan berikan pada kami. Hidup sebagai satu ciptaan yang baru, hidup memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam situasi, kondisi kehidupan pada saat ini yang penuh dengan masalah dan kesulitan ini, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menolong kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.